Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, apakah Anda sering memberitakan Injil ketika bertemu orang yang belum percaya? Hari ini, saya mau menyebarkan visi Yesus Kristus kepada Anda. Menurut pandangan orang yang percaya, ada dua macam orang di dunia ini. Apa saja dua macam orang itu? Ada orang yang belum percaya dan ada orang yang sudah percaya. Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu orang yang belum percaya? Kita harus memberitakan Injil supaya mereka juga diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu orang yang sudah percaya? Kita harus menyebarkan visi Yesus Kristus supaya mereka mengikuti pelatihan tentang pemberitaan Injil. Mengapa orang percaya perlu pelatihan tentang pemberitaan Injil? Orang percaya pun tidak aktif memberitakan Injil karena mereka tidak tahu mengapa, bagaimana, dan kepada siapa memberitakan Injil. Yang pertama, mengapa kita harus memberitakan Injil? Kita harus memberitakan Injil untuk mencapai visi Yesus Kristus. Apakah visi Yesus Kristus itu? Visi Yesus Kristus tercatat di dalam doa Bapa kami pada Injil Matius. Di dalam doa Bapa kami ada 3 yaitu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Pertama, bagaimana nama Allah bisa dikuduskan? Hanya suatu segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa menyembah kepada Allah, nama Allah bisa dikuduskan. Apakah sekarang semua orang di kota ini menyembah hanya Allah saja? Bagaimana orang berdosa bisa menyembah Allah yang Maha Suci? Manusia bisa menyembah Allah hanya melalui Yesus Kristus yang telah melunasi dosa-dosa kita. Kedua, bagaimana kerajaan Allah bisa datang? Hanya sewaktu semua orang menaati perintah Allah, maka kerajaan Allah akan datang kepada kita. Apakah sekarang semua orang di kota ini menaati perintah Allah? Perintah Allah, apa yang paling penting untuk ditaati? Kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Ketiga, bagaimana kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga? Setelah manusia berdosa, hubungan antara Allah dan manusia terputus. Oleh sebab itu, kehendak Allah adalah memulihkan hubungan yang baik dengan manusia. Apakah semua orang di kota ini sudah berhubungan baik dengan Allah? Bagaimana kita bisa memulihkan hubungan yang baik dengan Allah? Kita bisa memulihkan hubungan yang baik dengan Allah hanya melalui Yesus Kristus yang adalah pengantara. 3. Ini adalah visi Yesus Kristus. Bagaimana visi Yesus Kristus ini bisa tercapai? Hanya suatu orang-orang menyembah dan menaati kepada Allah dan memulihkan hubungan yang baik dengan Allah melalui percaya kepada Yesus Kristus, maka visi Yesus Kristus akan mulai tercapai. Ada 2 hal yang paling penting untuk mencapai visi Yesus Kristus. Berdoalah dan bertanyalah. Pertama, berdoalah. Apa yang terpenting saat kita berdoa? Nabi Habakuk berdoa supaya pekerjaan Allah dihidupkan dan dinyatakan pada zaman Dia. Kita juga harus berdoa begini, Tuhan, saya mau melihat kerajaan Allah terjadi pada generasi saya sewaktu saya masih hidup. Saya mau melihat kerajaan Allah terjadi di tempat ini. Kita harus berdoa seperti ini setiap hari, karena berdoa merupakan hal terpenting untuk mencapai visi Yesus Kristus. Kedua, bertanyalah. Pertanyaan apa yang terpenting untuk mencapai visi Yesus Kristus?
sebelum orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka harus mendengar Injil terlebih dahulu. Jadi, kita harus bertanya begini, berapa banyak orang di dalam kota ini telah mendengar Injil dari saya pada hari ini? Kita harus bertanya begini setiap hari. Karena pertanyaan inilah yang terpenting untuk mencapai wish Yesus Kristus. Kemudian, ada 1, 2, 3 strategi untuk mencapai wish Yesus Kristus. Yesus telah memberikan 1, 2 strategi kepada kita melalui amanat agung di dalam Injil Matius. 1, 2, 3 strategi ini merupakan 1 perintah, 2 keyakinan, dan 3 tugas. 1 perintah adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Kristus adalah orang yang mengerti dan melakukan 1, 2, 3 strategi ini untuk mencapai wish Yesus Kristus. Apakah Anda murid Kristus atau hanya anggota gereja? 2 keyakinan adalah kuasa dan penyertaan. Yesus Kristus berjanji Dia akan memberi kuasa kepada kita supaya kita bisa melaksanakan amanat agung dengan kuasa itu. Kemudian, Dia berjanji Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, kita tidak usah takut suatu kita memberitakan Injil. 3 tugas adalah pergilah, baptislah, dan ajarlah. Yang pertama adalah pergilah. Pergi untuk apa? Kita harus pergi untuk membuat orang-orang terhilang bisa mendengar Injil. Kedua adalah baptislah. Membaptis siapa? Kita harus membaptis orang yang bertobat dan percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya mereka bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketiga adalah ajarlah. Bagaimana mengajar? Kita harus mengajar orang yang sudah percaya agar mereka juga bisa mengajar orang lain sampai mereka menjadi pelatih. Ini berarti kita harus melatih orang percaya tentang mengapa, bagaimana, dan kepada siapa memberitakan Injil. Demikianlah wish Yesus Kristus. Dan kita harus melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada kita untuk melaksanakan amanat agung. Dan kita tidak usah takut karena kita mengetahui bahwa Yesus Kristus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allah kita. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Cara terbaik untuk mengasihi Allah Bapa kita adalah melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Dan cara terbaik untuk mengasihi sesama manusia adalah memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka juga menikmati keselamatan. Apakah Anda mau kerjasama untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus? Jika Anda mau kerjasama, saya akan memulai proses pelatihan para pelatih supaya Anda juga segera menjadi pelatih yang melatih orang lain, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Terima kasih.